kereta kita, Kak. Saya boleh nih, Kak. Kenapa ini kok kayu ya, Kak? Udah 2 hari tidak ketemu. Belum sampai 50 tahun itu sudah terjadi lagi dan tingkat kedahsyatannya menjadi semakin menguat. Itu pengaruh manusia, pengaruh lingkungan. Itu yang memperparah. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan. Mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia diterjang siklon tropis dahsyat beberapa kali. Tak hanya mengakibatkan kerusakan masif, dampak siklon tropis juga menelan tak sedikit korban jiwa. Jelang akhir tahun 2017, sejumlah daerah di Jawa dan Bali dilanda siklon tropis Cempaka. Siklon ini menyebabkan bencana banjir, longsor, puting beliung, serta gelombang tinggi di perairan Jawa Bali. Sebanyak 21 kabupaten kota di Jawa Bali terdampak, termasuk lumpuh totalnya jalur lintas selatan. Di Pacitan, Jawa Timur saja, sedikitnya 11 orang meninggal dunia dan 4.000-an orang terdampak. Di Yogyakarta, sedikitnya 3 titik terendam banjir dan 35 titik dilanda puting beliung. Badai siklon tropis kembali melanda jelang akhir tahun ini. Siklon Senya menerjang Indonesia dan sejumlah negara tetangga. Kali ini yang terdampak parah adalah sekitar 50 kabupaten kota di 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daya rusak Senyar yang dahsyat diduga diperparah dengan buruknya daya dukung lingkungan akibat deforestasi. Per 2 Desember siang, lebih dari 600 orang meninggal, 400 orang hilang, dan 2.600 lainnya luka-luka. Jumlah korban terdampak pun tembus 3,2 juta jiwa. Kedepannya, Indonesia diharapkan bisa lebih tanggap mengantisipasi, mengingat dampak nyata perubahan iklim di negeri kaya bencana ini. Ahli menyebut bencana longsor dan banjir bandang yang menerjang 3 provinsi di Sumatera, selain karena perubahan iklim, juga adanya gangguan lingkungan. Dan berikut wawancara khusus kami bersama pakar geologi lingkungan dan kebencanaan Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Dwi Korita. Jika kita melihat bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini, apakah memang hanya karena curah hujan yang tinggi atau ada faktor lingkungan atau faktor eksternal lain? Selain curah hujan itu sebagai pemicu. Namun penyebab utamanya sebetulnya ada beberapa faktor. Sesungguhnya utamanya itu adalah faktor kondisi geologi lingkungan. Karena wilayah di Indonesia tidak hanya di Sumatera, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara, semuanya itu terbentuk oleh proses geologi tektonik akibat tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk di bawah lempeng benua Asia, sehingga batuan-batuan yang dulunya jutaan tahun berada di dasar laut itu terangkat membentuk pegunungan, perbukitan, bahkan ada gunung api. Antara lain pegunungan Bukit Barisan yang ada di mulai dari Aceh, Sumatera Utara, terus melewati Sumatera Barat, terus sampai ke selatan, sampai ke Palembang dan Lampung. Jadi secara alamiah kondisi geologi tektoniknya kurang lebih sama, dicirikan oleh lereng yang curam dan rapuh rentan karena telah terpotong-potong
oleh patahan dan retakan-retakan batuan. Jadi apa yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat bisa saja terjadi di tempat yang lain, seperti di Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, bisa. Sekarang pertanyaannya, kapan terjadinya? Terjadinya itu menunggu pemicu. Pemicu itu bisa sifatnya alamiah, yaitu hujan. Hujan lebat atau hujan tidak begitu lebat tapi terus-menerus terjadi, panjang ya durasinya, atau bahkan hujan ekstrim yang cukup panjang. Seperti kemarin, siklon Senyar itu pemicu yang membangkitkan ini tadi, pusaran udara ya, yang semestinya menurut para ahli meteorologi, siklon itu umumnya terbentuk di laut dan tidak di zona ekuator. Kemarin kan di lintang di 7 derajat lintang utara ya, itu masuk zona ekuator. Tapi kali ini yang kedua kali, siklon ini terbentuk di dalam zona ekuator. Itu merupakan suatu anomali khusus ya, anomali juga, dan pusarannya tuh kecepatannya tinggi, lebih dari 65 km per jam. Tapi pergerakannya hanya sekitar 10 km per jam. Menurut ini saya mensitir dari ahli meteorologi ya, yang kebetulan yang ada di BMKG. Jadi pergerakannya itu sebetulnya relatif lambat, tapi pusarannya tinggi. Lambatnya pergerakan ini membuat dampaknya itu awet. Awet itu apa ya? Karena dia lambat. Kalau dia cukup cepat, dia cepat segera menyingkir. Tapi ini enggak. Dan berputar di situ ya. Lama di situ selama beberapa hari kan. Dan uniknya siklon ini sudah terbentuknya di ekuator, di zona tropis, juga biasanya kalau terkena daratan energinya melemah. Ini enggak sampai ke daratan, sampai sempat masuk ke daratan dan masuk ke Selat Malaka ya. Kan sempit itu Selat Malaka. Jadi seakan-akan terjebak di situ, lambat di situ. Jadi mulai dari Aceh, terus sedikit masuk ke darat lewat Sumatera Utara, kemudian juga sebelumnya di Sumatera Barat dulu kan, di sebelah barat dulu. Nah, akhirnya nyebrang ke Malaysia. Jadi dia menyeberang. Jadi Malaysia pun kena dan sampai ke Laut Cina Selatan. Ini sesuatu yang anomali dan akhirnya sudah punah tanggal 29. Jadi selain lingkungan geologinya memang rentan, kemudian ada pemicu siklon tropis. Nah, kemudian juga ada faktor yang lain. Kebetulan kalau saya baru melihat dari video, ya, dari foto-foto, ya, di situ kelihatan sekali yang terkena banjir. Itu kelihatan sekali ada di bantaran kipas aluvial. Kalau istilah geologi, di situ tuh jadi semua kelihatan sekali dari udara. Bentuknya itu bentang alamnya itu membentuk seperti kipas aluvial. Apakah kipas aluvial itu secara geologi itu merupakan proses alamiah, proses dinamika geologi yang bahasa mudahnya itu merupakan kumpulan endapan banjir bandang purba. Jadi lahan-lahan yang memang terbentuk oleh endapan-endapan banjir bandang, dan itu sangat sering terjadi karena kondisi bentang alam atau morfologinya itu dari curam. Pegunungan Bukit Barisan itu kan curam ya, akibat tadi tumbukan lempeng terangkat. Jadi pegunungannya tuh curam, langsung tiba-tiba datar. Ya, sedimen-sedimen yang ada dari atas tuh langsung tersentor ke bawah sampai membentuk kipas aluvial. Dan kipas aluvial itu memang tempat di situ banjir bandang harus lewat. Oke. Namun kalau secara alamiah kejadiannya itu ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini kejadiannya hanya beberapa tahun?
Berarti ada faktor yang non alamiah. Juga sebetulnya tata guna lahan. Jadi lahan-lahan yang sebetulnya zona merah ya, yang berbahaya untuk dihuni, itu sekarang sudah banyak berkembang menjadi hunian. Jadi sebetulnya tata ruangnya itu diatur dengan berdasarkan pada peta bahaya. Terutama bahaya geologi, karena area Indonesia itu sangat rentan secara geologi. Kita kan ring of fire, zona tektonik lempeng. Jadi tata ruang itu harus memperhatikan kondisi dinamika geologi, sehingga ada zona-zona merah di mana di situ memang semestinya tidak dihuni oleh manusia. Tapi ada juga zona-zona yang sifatnya orange ya, transisi antara merah ke kuning. Itu bisa dihuni asal ada syarat gitu. Nah, ini nampaknya hal semacam itu yang kurang diperhatikan. Jadi tata ruang, tata guna lahan itu juga kurang memperhatikan aspek zona-zona bahaya. Hutan yang masih alamiah itu menguatkan. Kalau akar-akarnya itu biasanya masuk ke dalam tajam itu. Nah, kalau itu berkurang, berarti paku-pakunya itu kan juga berkurang. Kemudian hijau daunnya yang fungsinya menyerap CO2 adanya manusia akan mengeluarkan CO2, kemudian aktivitas menggunakan fossil fuels itu juga mengeluarkan CO2. Nah, CO2 inilah yang membuat suhu permukaan semakin meningkat, semakin panas, yang memicu terjadinya perubahan iklim. Dan perubahan iklim atau peningkatan suhu udara permukaan ini juga yang memicu terjadinya semakin seringnya kejadian ekstrim. Siklon tropis semakin sering terjadi. Akhir-akhir ini 10 tahun terakhir ini kan makin sering terjadi. Dan intensitasnya semakin menguat, durasinya semakin panjang. Jadi aspek non-alamiah itu menjadi penguat yang mengakibatkan periode ulang kejadian banjir bandang itu menjadi semakin singkat. Waktu kami melakukan kajian banjir bandang di Bahorok tahun 2003, saat itu kami mendapatkan penjelasan dari penduduk yang tinggal di sana, mengatakan sekitar waktu dia masih anak-anak, beliau waktu itu usianya sudah 50-an tahun, dulu sudah ada banjir bandang dan sekarang terulang lagi. Berarti periode ulangnya kurang lebih 50 tahun akan terjadi. Saat ini belum sampai 50 tahun itu sudah terjadi lagi dan tingkat kedahsyatannya menjadi semakin menguat. Berarti inilah yang pengaruh lingkungan, pengaruh manusia, pengaruh lingkungan itu yang memperparah dan mempersering kejadiannya. Kayaknya alam itu tidak usah diganggu aja udah rapuh. Poinnya tuh bukan berarti itu kan geologi, bukan. Tanpa ada kerusakan, gangguan, itu tuh sudah rapuh, sudah akan terjadi banjir bandang. Apalagi ada gangguan. Apalagi kalau diganggu gitu loh. Poinnya tuh di sana. Jadi semakin sering terjadi dan semakin dahsyat. Nah, tentang kayu-kayu itu perlu kita perhatikan. Kami pernah melakukan kajian juga di tahun 2003. Saat itu di Sungai Bahorok, ya. Kebetulan di Sungai Bahorok itu kayu-kayunya yang turun sampai ke bawah itu masih ada videonya, bisa open ya, di share ke semua orang. Terlihat akar-akarnya itu masih utuh, masih ada akar-akar kayunya dan bentuknya itu tidak beraturan. Oh, berarti dia terbawa gitu ya? Terseret oleh longsor. Jadi banjir bandang itu poinnya, penyebabnya harus ada pembendungan di daerah hulu. Jadi aliran sungai di daerah hulu pada ketinggian tertentu ya, waktu di Bahorok itu ketinggian sekitar 2.000 atau 3.000 meter di atas permukaan laut, itu terbendung. Apa yang membendung? Adalah longsoran, material-material hasil longsoran lereng. Karena lerengnya itu kan perbukitan barisan, itu kan perbukitan patahan.
lereng-lerengnya itu rapuh dan rontok longsor karena beberapa minggu sebelumnya itu terjadi gempa. Gempa yang kekuatannya tidak dirasakan oleh manusia. Hanya 3 ya atau 2,8 ya. Itu manusia nggak merasakan, tapi tercatat oleh alat, dan bagi lereng itu menggetarkan. Lerengnya udah rapuh, sehingga terjadi longsor, jumlahnya tuh tidak 1, 2, 10, enggak. Puluhan dan bahkan mungkin lebih dari 100 titik longsor seketika. Akibatnya endapan material longsor itu menyumbat sungai. Terjadi bendung-bendung. Dan bendung ini menahan laju air hujan di alur sungai itu, kan sungainya sempit-sempit. Sungai daerah patahan aktif itu sempit-sempit ya, dan menyiku-menyiku. Nah, itu tersumbat. Akibatnya saat hujan lebat, bendung itu semakin tinggi airnya dan jebol. Dan waktu longsor, itu pohon-pohon itu terseret. Terseret, akar-akarnya ikut tercabut. Nah, kalau kondisinya semacam itu alamiah. Tetapi kalau gelondongan yang rapi, kelihatan kan bekas dipotong ya? Di ini kan beda. Nah, jadi tinggal dilihat aja. Kalau gelondongannya itu rapi, ya kayak logging, ya itu berarti manusia. Tapi kalau yang dikatakan alam itu kayu-kayunya itu tidak rapi. Ukurannya juga tidak seragam. Ada yang besar, ada yang agak besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi kelihatan. Nah itu silakan dicek aja yang di jembatan sampai nggak bisa lewat karena terhalang jembatan. Itu kayunya perlu dicermati. Kalau bentuknya rapi, seragam, itu ya, itu nggak mungkin alam ya. Setiap bencana menyisakan pertanyaan yang sama. Sampai kapan kita menunggu korban berikutnya hanya karena gagal menjaga yang tersisa? Ketika izin eksploitasi lebih mudah terbit daripada aturan perlindungan, ketika pengawasan lemah dan keuntungan pribadi mengalahkan keselamatan publik, bencana bukan lagi musibah, namun kelalaian. Pemerintah harus tegas, bukan ketika bencana telah datang, namun ketika satu pohon ditebang tanpa kendali. Karena sejatinya alam tak akan murka jika kita pandai menjaga. Saya Raisa Nadia undur diri, sampai jumpa.